Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. 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 Itulah kata, itulah ungkapan yang sepantasnya terucap dari lisan seorang hamba. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita merenung sejenak tentang teman atau sahabat kita atau tentang keluarga kita yang dulunya, yang bulan lalu kita masih bisa bersama-sama, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat umur yang panjang sehingga mereka tidak bisa memasuki bulan suci Ramadan kali ini, maka sudah sepantasnya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, umat muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan memperbanyak amal ibadah kita dan memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk senantiasa mensyukuri dan menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambahkan kepadamu. Lantas apabila engkau kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk golongan-golongan manusia yang akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang golongan-golongan manusia yang merugi pada bulan Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan ini, di bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata pada bulan Ramadan ada golongan-golongan manusia yang merugi. Kerugiannya itu disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Karena pada bulan yang mulia ini, karena pada bulan yang suci ini, ia tidak mendapatkan apapun. Karena pada bulan yang mulia ini ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hingga malaikat Jibril ikut mendoakannya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Padahal di bulan Ramadan begitu mudahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terbebas dari siksa api neraka. Padahal di bulan yang mulia ini begitu mudahnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita yang lalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun golongan-golongan manusia ini masih tidak mau memperbaiki dirinya. Golongan-golongan manusia ini masih tidak mau merubah dirinya untuk menjadi lebih baik agar ia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa ansalahu qabla an yughfar lahu." Yang artinya sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya
menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Marilah kita untuk memperbaiki diri kita di bulan yang suci ini, untuk menjadi seorang hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah golongan-golongan manusia yang merugi pada bulan Ramadan itu? Yang pertama yakni orang yang masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kita berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kita berpuasa bukan hanya tidak minum dan tidak makan dari terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Akan tetapi kita berpuasa, kita menahan mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan jiwa raga kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal puasa kita. Yang kedua yakni orang yang masih lalai dengan waktu. Kita mungkin berpuasa banyak menghabiskan waktu kita dengan berleha-leha, atau mungkin kita berpuasa di kala sore hari, kita menghabiskan waktu dengan ngabuburit dengan alasan menghilangkan kejenuhan saat berpuasa. Padahal apabila kita mengerjakan amal soleh, apabila kita mengerjakan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, semua amal kebaikan itu, semua amal soleh itu akan dilipat gandakan. Maka amat merugilah kita apabila kita melewatkan momen yang mulia ini. Dan yang ketiga yakni tidak istiqomah dalam berpuasa. Kita berpuasa, tetapi kita berpuasa bukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa tidak disertai dengan niat ikhlas tulus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita untuk memperbaiki diri kita di bulan yang mulia ini. Marilah kita manfaatkan momen yang mulia ini untuk menjadi seorang hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita untuk merubah diri kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik ke depannya. Sebagai seorang manusia, kita memang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Akan tetapi amat merugilah kita apabila kita melewatkan momen yang mulia ini. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan suci ini kita bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jikalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, lantas apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kali ini dapat berbekas di hati para jamaah sekalian untuk merubah diri para jamaah sekalian untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik ke depannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.